Halo teman-teman. Sekarang saya kedatangan Bang Syaf, mentor saya. Beliau yang memperkenalkan saya tentang produk TR90. Nah, kita mau sesi siang ini saya mau tanya Bang Syaf beberapa pertanyaan dulu ya. Eh, Oke, jadi saya kenal Bang Syaf ini dari teman saya, Mas Aji. Thank you Mas Aji yang ngenalin. Oh, Bang Syaf sebenarnya itu siapa ya? Karena saya memang waktu tanggal 8 dan tanggal 14 kemarin itu medical check up-nya kurang bagus. Jadi akhirnya cari-cari program yang pas, dan akhirnya ketemu satu program yang menurut saya bagus, namanya TR90. Akhirnya singkat kata kontak sama Bang Syaf, akhirnya bisa bisa menjalankan program TR90. Hari ini tuh udah hari ke-8 ya. Oke, singkat kita mau tanya-tanya tentang Bang Syaf. Perkenalan dulu. Bang Syaf ini dari ceritanya seorang kontraktor juga, seorang pengusaha di bidang kuliner juga ya. Jadi selanjutnya kita langsung dengar dari Bang Syaf aja. Oke Bang Syaf, gimana? Oke, yang pasti saya akan kasih salam juga buat teman-teman semua yang nonton di channel ini ya. Jangan lupa subscribe ya dan komen setelah tonton video ini. Dan terima kasih juga buat Bang Lexi yang ini dadakan ya diminta untuk kita recording. Ya. Nah, jadi bicara mengenai program TR90 nanti saya akan bahas, tapi izinkan saya untuk perkenalan dulu nih buat teman-teman. Jadi betul apa yang disampaikan sama Bang Lexi, saya adalah seorang pengusaha kontraktor yang sudah punya pengalaman sekitar 8 tahun Bang Lexi. 8 tahun ya. Iya, karena memang sejak saya kuliah di semester 7, saya sudah jalanin bisnis kontraktor tersebut. Fokusnya ke interior design sih. Oke. Cuman banyak lah ya namanya pengusaha kan ada up and down, terus Betul, ada lika-likunya. iya. Kemudian di tahun 2014 saya memang pivot bisnis. Jadi saya Oke. banting, ibaratnya kata orang tuh banting setir di Banting dunia setir. kuliner. Betul. Satu, kenapa saya memilih kuliner? Karena saya merasa itu adalah passion saya. Oke. Ya, betul. saya passion di kuliner, saya coba merintis bisnis. Kelihatannya bisnisnya sepele, maksudnya bisnis kecil, tapi saya karena punya pengalaman di kontraktor yang lumayan cukup lama ya, jadi saya punya dream itu bakal seperti apa nih nanti bisnis kuliner saya. Oke. Gitu sih, dan saya udah jalanin kuliner itu ini tahun ke-8 karena masih jalan Bang Lexi. Oke. Gitu. Berarti, Itu sih dari background saya. Oke, berarti kontraktor juga, Kontraktor. pengusaha kuliner juga. Yang saya tangkap itu adalah passion ya. Yap. Yang pertama passionnya, jalankan apa yang kita punya, yang kita mau ya teman-teman. Oke, nah sekarang kan udah jalanin, selain kontraktor, selain kuliner, sekarang kan jalanin Nuskin juga. Yap. Nuskin itu kan image-nya orang kalau multi level itu udah jelek aja. Saya termasuk orang yang anti MLM. Oke. Sekali dengar multi level langsung aduh antipati deh. Oke. Ternyata dibalik nggak semua multi level seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, apa alasan Bang Syaf mau menjalankan Nuskin? Dari sekian banyak MLM, kenapa jatuhnya ke Nuskin sebenarnya? Oke, saya cerita sedikit awal perkenalan saya dengan Nuskin ya Bang ya. Jadi, tapi beruntungnya saya adalah bukan tipe orang yang skeptis terhadap satu peluang bisnis Bang. Oke, siap. Karena mungkin saya dulu punya story ya, yang ibaratnya saya cukup struggle. Saya juga pernah mengalami kebangkrutan di bisnis kontraktor karena bukan kebangkrutan kesalahan saya sendiri, tapi memang dari sisi partnership. Gitu. Jadi singkat cerita saya pernah merugi nilainya lumayan fantastis sih. Saya nggak perlu sebutin berapa nominalnya. Betul. Nah, jadi saya terus mencari peluang bisnis karena memang dari kecil saya punya impian, saya pengen jadi pengusaha supaya di masa tua saya tuh saya memiliki namanya satu freedom. Betul. Itu. Nah, kemudian kenapa memilih MLM? Jadi waktu itu nggak sengaja sih. Kebetulan saya belum pernah menjalankan bisnis jaringan apapun sebelum ketemu Nuskin. Dan di tahun 2019 awal saya bertemu dengan salah satu mentor saya yang dulu ngajarin saya mengenai bisnis online gitu. Jadi beliau hanya cerita ada sebuah peluang bisnis yang bisa dikerjakan secara fleksibel. Betul. Nah, yang membuat saya akhirnya tergerak nggak mau menunda lama adalah mengenai pola mentoringnya sih. Jadi
kenapa saya tertarik di situ? Karena sejak di kontraktor, saya kan backgroundnya bukan dari arsitek. Saya backgroundnya seorang IT, kemudian memang dari silsilah keluarga, saya diajak bisnis kontraktor. Saya harus sekolah lagi, harus ambil short course yang biayanya lumayan besar. Gitu. Nah, kemudian di kuliner pun saya sudah lumayan besar sih untuk investasi leher ke atas. Jadi belajar A, B, C, D, nominalnya lumayan besar. Jadi begitu saya dikenalkan mengenai sebuah peluang bisnis, waktu itu tidak disebutkan new skin-nya. Peluang bisnis yang bisa memberikan edukasi jangka panjang tanpa saya harus keluar duit lagi, tanpa harus saya bakar duit lagi tiap bulan, saya terbuka. Itu sih. Nah, jadi itu awal pertama. Tapi beruntungnya ternyata saya dijodohkan dengan sebuah peluang bisnis yang berpartner dengan sebuah perusahaan yang berfokus pada teknologi anti-aging. Itu sih kata kuncinya, teknologi anti-aging. Teknologi anti-aging ya. Oke, jadi teman-teman, poin yang kedua adalah peluang. Kita harus bisa tangkap setiap peluang yang ada, jadi nggak skeptis dulu, apaan sih ini? Tapi coba luangkan waktunya, coba dengerin dulu setiap peluang yang ada, kita coba tangkap, dan benar ya, tadi Betul. Investasinya udah dari leher ke atas. Kita udah kalau mau jalanin bisnis yang lain kan modalnya lumayan besar ya. Lumayan banget. Sangat-sangat besar sekali. Apalagi kalau sekarang kita mau jualan pun dari bikin gerobak, sewa tempat dan lain-lain pun udah lumayan ya. Kalau di Nuskin kita modalnya berapa Bang? Ya, jadi saya kemarin waktu awal tuh saya compare aja gitu. Jadi apapun bisnis kita, apapun jualan kita, kalau kita mau berfokus apa semua dikerjakan sendiri, kan kita harus mikirin produksi, mikirin pemasarannya bagaimana, mikirin bagaimana nanti mengembangkan timnya, ya kan? Betul. Dan lain-lain. Jadi dari hulu sampai hilir kita harus pikirin sendiri. Betul. Dan saya lebih dari 10 tahun punya pengalaman di situ, kok rasanya berat. Jadi bukan berarti di bisnis kuliner maupun kontraktor saya tidak punya peluang untuk sukses lagi, tapi saya udah ketakar nih berapa waktu yang harus saya habiskan untuk mempersiapkan dari awal. Betul. Nah, ketika dikenalkan dengan sebuah peluang bisnis yaitu dengan Nuskin, saya menemukan ada 5 fundamental yang ternyata Bang, ini jarang sekali dipunyai atau dimiliki oleh perusahaan sejenis atau sebagai kompetitornya. Bahkan di bisnis konvensional lain pun tidak banyak yang punya 5 poin ini. Saya bisa sebutin. Boleh. Pertama, itu kita bicara tren. Jadi ternyata waktu awal saya di bisnis kuliner, saya mengandalkan passion. Tapi kalau kita punya passion tapi tidak menjadi tren, itu seperti kita harus berpikir berkali-kali lipat dulu. Gitu. Jadi harus cari bisnis yang memang potensi trennya ada. Betul. Nah, dan di New Skin anti-aging, orang umurnya makin menua. Nah, betul. Tapi siapa sih yang mau terlihat tua gitu kan? Betul. Orang kalau makan itu jarang yang mau diatur. Betul. Tapi kalau sakit pasti takut. Betul. Nah, jadi ini adalah sebuah peluang yang sangat bagus ya. Trennya bagus sekali. Kemudian yang kedua, kita akan bicara mengenai inovasi. Inovasi adalah sebuah solusi untuk sebuah bisnis supaya kita tidak tenggelam oleh kompetitor-kompetitor ya, supaya ibaratnya kita bahas secara bisnis ada namanya Blue Ocean and Red Ocean. Nah, Red Ocean itu yang terlalu banyak kompetitornya. Dan saya melihat New Skin punya inovasi, sebuah teknologi anti-aging yang dipatenkan namanya Edgelock. Nah, itu yang membuat saya makin believe sih Bang. Itu teknologi anti-aging. Contohnya adalah ini ya. Ini adalah sebuah teknologi yang hanya New Skin punya, namanya Biophoton Scanner. Jadi dengan alat ini kita bisa mengukur skor antioksidan. Ibaratnya kita kayak bisa medical check up. Betul. Tanpa kita mengalami namanya invasif atau rasa sakit. Nggak perlu ambil sampel darah, nggak perlu disuntik-suntik. Hanya dengan menempelkan telapak tangan kita ke alat ini, itu bisa kedeteksi bagaimana kondisi kesehatan seseorang. Itu inovasi. Betul. Yang ketiga, kita akan bicara mengenai partnership. Dan kebetulan saya memang berkali-kali bertemu partner yang memang tidak tepat. Ya, saya ibaratnya ya saya harus merugi berapa banyak gitu ya. Nah, ini penting sekali. Dan mencari partner yang kredibel, bisa dipercaya itu susah sekali. Betul. Dan kita berpartner dengan sebuah perusahaan global yang punya market di 54 negara.
Oke. Tapi uniknya Bang, ketika kita resmi terdaftar sebagai membernya New Skin, kita langsung bisa memiliki partner di belahan dunia di mana New Skin buka market. Oh. Tidak harus menunggu kita naik title. Betul betul. Itu. Jadi ibaratnya kita punya kita ambil peluang bisnis franchise nih. Terus kita bisa dari mana aja nih, apalagi dengan peluang di era digital ini ya, kita sangat possible untuk bisa punya market yang sangat banyak, yang sangat besar. Berikutnya kita akan bicara mengenai kompensasi. Berapapun canggihnya, apapun ramenya, tapi kalau bisnis nggak ada profitnya percuma. Jadi carilah peluang bisnis yang memberikan kita potensi profit besar. Gitu, itu sih. Dan New Skin mampu memberikan berapapun yang kita mau, dengan catatan nih teman-teman, asal kita mau kerjanya. Iya. Nah, yang terakhir, ini yang membuat saya jatuh cinta dengan bisnis New Skin, dan saya punya sebuah komunitas namanya OTG Indonesia. Ini adalah komunitas yang membuat saya bertumbuh. Saya saya masih ingat betul bagaimana di awal tahun 2019 saya memasuki bisnis New Skin dengan embel-embel karakter yang saya punya. Ya, dari bisnis sebelumnya saya banyak dikerjain orang, akhirnya saya menjadi orang yang kurang bisa memaafkan orang gitu ya, ataupun karakter-karakter lain yang kurang bagus. Betul. Tapi di komunitas ini dalam kurun waktu 3 tahun, ini adalah bisnis, saya udah 3 tahun di bisnis New Skin. Saya merasakan banyak sekali pertumbuhan dalam bisnis saya, terutama di bidang karakter. Itu adalah 5 poin yang jarang sekali dimiliki oleh perusahaan atau kompetitornya sih, Bang Lexi, itu sih. Ya, jadi nggak semata-mata kejar cuan ya, Bang Syaf ya. Jadi buat saya targetnya, pokoknya gue harus cuan nih, caranya bagaimanapun, yang penting gue cuan. Belakangan ya itu. Iya, saya tambahin sedikit sih. Jadi ini yang kadang kita harus klarifikasi juga. Kita bukan fokus di cuan, bukan berarti kita juga nggak bisa boleh tidak produktif nih. Itu persepsi yang berbeda. Jadi kalau kita fokusnya hanya ke cuan, kadang kita menghalalkan segala cara bagaimana kita bisa jualan, bisa closing. Nah, jadi kayak kita ibaratnya kita nabrak kode etik atau aturan-aturan yang diberikan sama perusahaan. Tapi dengan kita punya manner yang bagus, kita punya karakter yang bagus, artinya kita pun akan lebih long lasting untuk bisa jadi orang yang produktif sih. Betul. Oke teman-teman, jadi intinya adalah kita harus berpartner dengan partner yang tepat ya. Jangan sampai salah pilih partner. Karena kalau salah pilih partner nanti bisa berantakan ya. Oke, yang terakhir nih Bang Syaf, kan udah 2 tahun ini. 3 tahun. 3 tahun ya. Ini tahun ketiga pandemik. Tahun ketiga pandemik ya. Biasa kalau bisnis networking kan kita harus keluar, kita harus ketemu teman-teman, kita harus prospek dan lain-lain. Nah, bagaimana Bang Syaf menyiasati bisnis networking ini selama pandemi? Oke, dan dengan perkembangan teknologi pastinya kita harus ngikutin pola yang ada ya Bang Lexi ya. Jadi sebenarnya saya beruntung ini Bang Lexi, saya di sini di bisnis ini diajarkan mengenai leadership. Ya, leadership itu penting sekali dalam sebuah bisnis. Jadi kalau orang-orang melihat bahwa pandemi ini adalah sebuah momok kondisi yang menakutkan, kami semua dibekali sebuah pemahaman bahwa pandemik ini atau COVID ini adalah sebuah pembelajaran. Jadi kita menyebutnya akademi COVID, Pak. Oke. Akademi COVID gitu ya. Ya, jadi bayangin deh, kalau nggak ada pandemik, nggak mungkin kita punya Zoom. Kayaknya mungkin bisa ada, tapi mungkin berapa tahun, 10 tahun ke depan, atau bisa jadi akan boomingnya di 15 tahun ke depan. Tapi dengan adanya pandemi, segala macam teknologi lebih maju gitu ya, lebih duluan gitu. Jadi saya banyak belajar. Nah, kalau bicara mengenai bagaimana menyiasatinya, satu, beruntung sekali saya ada di sebuah komunitas yang tepat. Betul. Ya kan? Itu yang tadi saya bilang, kalau kita hanya fokusnya ke cuan, kita akan ibaratnya di sini nggak ada peluangnya nih, kita belum bisa, kita akan cari peluang yang lain, ujung-ujungnya sama. Kita akan ibaratnya bisnis kita nggak jalan, lalu kita akan cari peluang yang lain, lalu nanti ada masalah, baru sedikit masalah kita nyerah, kita akan cari peluang lain, kita kayak ketua loncat buat saya. Gitu kan. Tapi di sini saya punya komunitas, saya kayak kuliah Bang, bener-bener diajarkan step by stepnya. Nah, yang saya suka dari mentor saya mengajarkan bahwa
apapun keadaan yang terjadi, lakukan sebisanya. Oke. Jadi dimulai dari apa yang kita bisa. Bicara mengenai digital, karena pandemi kan kita nggak bisa ketemu orang. Iya. Kalau pemahaman orang bicara mengenai digital, kita harus paham SEO atau istilah-istilah internet yang lain. Nggak perlu sebenarnya. Jadi yang penting adalah kita jaga mindset kita. Betul. Digital itu bisa dimulai dari WhatsApp dulu. Oke. Bisa story, kemudian sekarang kita bisa udah lumayan lama ya. Kita juga ada materi-materi mengenai digital, mengenai Instagram, social media yang lain. Itu bisa kita pelajari sambil jalan. Jadi kuncinya teman-teman, segala macam ilmu yang bisa dipelajari oleh orang lain, percaya deh, teman-teman juga pasti bisa pelajari. Tapi PR pertama adalah mengenai kita bagaimana mastering our emotion dan our mindset. Itu, pemahaman itu dulu. Jadi kalau kita belajar ya dari sebuah buku The Magic of Thinking Big, ya, apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi, Bang Lexi. Oke. Terima kasih Bang Saf. Siang ini untuk waktunya, udah bagi tips juga untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa, yang pasti saya bisa ambil kesimpulan. Pertama, lakukan apa yang teman-teman sukai. Nah, terus yang kedua, kita harus open minded. Tangkap setiap peluang yang datang. Kira-kira kita analisa seperti apa peluangnya. Kalau kita mau, oke, kita jalankan. Yang ketiga, cari partner yang tepat, ya. Berpartnerlah dengan perusahaan yang tepat, yang berinovatif, yang memikirkan masa depan, ya. Terus yang terakhir itu nggak hanya melulu tentang cuan, tapi carilah partner yang di mana kita pun bisa punya komunitas yang bagus, yang bisa membangun kita secara karakter juga, ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di channel kita dengan interview Bang Saf lagi. Thank you, bye bye. Oke, bye bye. Selamat berpuasa. Yo.